Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi washabihi wa wala amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada, semoga antum semuanya senantiasa dalam curahan rahmat, ridho, berkah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak hal yang terjadi di beberapa pekan terakhir ini, yang kejadian itu seharusnya menyentuh hati kita, menjadi sebuah nasihat ibrah buat kita bersama, baik kejadian yang ada di dalam negeri dan terlebih-lebih yang terjadi di luar negeri kita. Dan itu terjadi di negeri kalangan kaum muslimin, seperti musibah gempa yang terjadi di Maroko, banjir yang terjadi di Libya yang banyak memakan korban, yang itu adalah mayoritas daripada saudara-saudara kita kaum muslimin. Nah, mudah-mudahan mereka semuanya diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan pertolongan untuk kembali bisa bangkit memperbaiki keadaan yang ada. Dan mereka yang telah kembali, semoga Allah menempatkan mereka di tempat yang baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, cukuplah bagi kita semuanya ini adalah merupakan sebuah peringatan dari Allah, agar kita segera bermawas diri dan berintrospeksi akan kekurangan, akan kekhilafan dan kesalahan kita yang selama ini banyak tidak kita sadari atau kita abaikan, tidak kita pedulikan. Walau kita sebagai manusia pasti tidak lepas dari kekurangan, kesalahan dan kekhilafan, sebagaimana diungkapkan dalam sebuah nasihat yang indah, al-insanu ma'khul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Akan tetapi bukan berarti kita terus larut dalam kesalahan dan kealfaan. Maka oleh karena itu sudah menjadi sebuah kewajiban kita sesama muslim untuk selalu saling mengingatkan, sebagaimana tegasnya disampaikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Untuk saling mengingatkan kepada hal-hal yang benar, kepada hal-hal yang baik, agar keluar, agar terhindar dari hal-hal yang batil, hal-hal yang buruk, hal-hal yang salah. Dan senantiasa selalu kuat, sabar dalam menghadapi, dalam menegakkan kebenaran, menghadapi berbagai macam keburukan-keburukan dan tantangan-tantangan persoalan dalam kehidupan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebab jikalau kita tidak segera berintrospeksi diri, tidak segera bermawas diri, maka tidak akan tertutup kemungkinan Allah akan mendatangkan lagi peringatan dan ujian yang lebih besar daripada itu. Dan kita berlindung dari hal yang seperti itu. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Maka oleh karena itu sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan
yang terbatas ini, dalam sarana yang terbatas ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah kontribusi sumbangsi yang baik buat kepentingan baik pribadi dan umat Islam umumnya, dalam negeri ataupun di luar negeri. Maka oleh karena itu, marilah kita saling perbaiki ukhuwah Islamiyah kita. Sebab adalah sebuah fakta yang sampai hari ini umat Islam terkotak-kotak dan terpecah belah. Sehingga walaupun menjadi umat yang terbesar, akan tetapi menjadi umat yang masih dalam keadaan lemah dan banyak terzolimi dan banyak berbuat zolim hingga akhirnya, baik secara manusia pun secara alam, umat Islam banyak sekali mengalami hal-hal yang tidak baik, mengalami musibah-musibah. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kita memperbaiki hubungan di antara kita, ini akan meningkatkan kualitas umat Islam dan menghindari terjadinya berbagai macam bencana. Sebab salah satu terjadinya bencana itu juga disebabkan karena terputusnya hubungan tali rasa kasih sayang di antara kita. Nah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang muslim dengan muslim yang lainnya bagaikan satu bagian tubuh yang tidak bisa terpisahkan. Demikian Rasul mengingatkan di dalam hadisnya, kal jasad, bagaikan seperti satu tubuh yang jikalau sakit salah satu anggota tubuhnya, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit. Maka oleh karena itu, haruslah bagi setiap muslim untuk selalu menjalin hubungan rasa kasih sayang di antara mereka. Yang lebih tegas disampaikan hadis Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan sebagai seorang muslim, hingga mencintai yuhibbul akhihi ma yuhibbul nafsi, mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi kata-kata hatta adalah merupakan sebuah arah, sebuah tujuan, sebuah proses yang harus selalu kita bina, yang harus selalu kita pelihara, dan yang harus kita jaga. Karena tidak mudah untuk bisa menjalin hubungan kasih sayang sesama muslim hingga mencapai tingkatan saling mencintai dan bahkan lebih mencintai daripada dirinya sendiri. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit sebuah mauizah, sebuah ungkapan renungan ini kiranya memberikan manfaat buat kita semuanya, melembutkan hati-hati kita yang telah dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya kita ke dalam al-Islam. Karena ketika kita masuk ke dalam al-Islam, maka secara otomatis hati kita telah dilembutkan oleh Allah, sebagaimana yang diungkapkan Allah di dalam Al-Quran. Fa'alafa baina qulubikum fasbatum bi nikmati ikhwanan. Allah telah melembutkan hati-hati kamu dan kamu telah menjadi seorang saudara dalam keimanan, saudara dalam ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan kita sebagai sesama muslim untuk bisa saling menambah tingkatan cinta kita sesama muslim dan menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Qul amin antum bi khairin wa afa minkum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati